Samudra Hindia, panggung interaksi peradaban yang sering terabaikan. Namun, disinilah pelaut Austronesia dari Nusantara melakukan perjalanan luar biasa. Mereka mencapai Afrika Timur dan Madagaskar, sebuah prestasi navigasi yang menakjubkan. Jared Diamond menyebutnya fakta paling mencengangkan dalam geografi manusia. Ini adalah jaringan maritim global yang canggih, jauh sebelum dominasi Eropa. Laporan ini akan membedah serangan Wak-Wak tahun 945 Masehi, serta pembentukan populasi Malagasy di Madagaskar. Apakah ini proyeksi kekuatan Sriwijaya, atau hanya kecelakaan sejarah? Kita akan menggunakan pendekatan multidisiplin, filologi, genetika, linguistik, dan arkeobotani. Argumen kami, serangan 945 dan pola distribusi tanaman pangan menunjukkan kesengajaan. Ini adalah ambisi imperium di bawah hegemoni Sriwijaya. Mari kita selami lanskap geopolitik Samudra Hindia dari abad ke-7 hingga ke-10 Masehi. Periode ini dikenal sebagai zaman perdagangan awal di Asia, dengan dinasti Tang dan Song di timur, serta kekhalifahan Abbasiyah di barat. Sriwijaya muncul sebagai kekuatan talasokrasi dominan, mengontrol jalur laut vital dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Mereka menguasai Selat Malaka dan Selat Sunda, memperluas jaringan perdagangan Nusantara hingga ke barat, dikenal sebagai jalur kayu manis. Sriwijaya mengamankan komoditas eksotis seperti gading, kulit penyu, dan budak dari Afrika Timur untuk pasar Tiongkok yang haus akan barang mewah. Permintaan global ini menciptakan insentif ekonomi bagi pedagang Nusantara untuk memotong perantara dan mengambil barang langsung dari Afrika. Sekarang, mari kita dekonstruksi identitas Wak-Wak. Istilah ini dalam geografi Islam abad pertengahan merujuk pada tanah terjauh, kemungkinan pelaut Nusantara. Sumber primer, Kitab Ajaib Al-Hind oleh Buzurki bin Syahriar, mencatat serangan besar-besaran terhadap benteng Kanbaloh pada 945–946 Masehi. Armada 1000 kapal ini, meskipun hiperbola, mengindikasikan skala yang sangat besar. Operasi ini berlangsung selama 1 tahun, konsisten dengan pola angin muson. Ini menyeratkan perencanaan logistik jangka panjang. Motivasi mereka, mencari barang untuk negeri mereka dan Tiongkok, serta budak Zanji yang kuat dan sabar. Siapakah penyerang ini? Identifikasi Wak-Wak sebagai orang Nusantara didukung deskripsi fisik dan budaya, mirip orang Mongoloid Asia Tenggara. Al-Idrisi menempatkan Wak-Wak di dekat Sofala, Mozambik, berbeda dari orang Zanj. Penggunaan istilah Wak-Wak mungkin dari etnonim lokal atau onomatope. Sumber Arab membedakan Zanj, penduduk asli Afrika Timur, dan Wak-Wak, pendatang atau penyerbu. Serangan untuk menangkap budak Zanj menegaskan perbedaan etnis. Serangan 945 bukan insiden terisolasi, melainkan puncak interaksi intens, menunjukkan kapasitas negara Sriwijaya yang kuat. Sekarang, mari kita beralih ke Madagaskar. Apakah pulau ini pangkalan logistik atau hasil migrasi yang berbeda? Bukti genetika mengungkapkan 30.000 pendiri. Populasi Malagasy modern adalah campuran Afrika dan Asia Tenggara. Penanda genetik Asia, Polynesian motif, lebih dekat ke Indonesia Timur atau Kalimantan. Seluruh komponen genetik Asia berasal dari sekitar 30 wanita, sekitar 830 Masehi. Temuan ini menantang teori pangkalan resmi Sriwijaya, yang seharusnya menunjukkan keragaman genetik lebih tinggi. Ini lebih konsisten dengan migrasi aksidental atau pelarian. Teka-teki linguistik juga menarik. Bahasa Malagasy memiliki kerabat terdekat, bahasa Maanyan dari Dayak, Kalimantan. Hipotesis Banjar menyatakan nenek moyang orang Malagasy kemungkinan orang Banjar kuno, asimilasi Melayu maritim dengan Maanyan. Kosakata serapan dalam bahasa Malagasy menunjukkan pengaruh Melayu kuno dan Sanskerta terkait navigasi, perniagaan, dan metalurgi. Jadi, pendiri Madagaskar bukan elit Sriwijaya, melainkan orang-orang pinggiran dari Kalimantan yang bermigrasi karena tekanan politik atau sebagai pelaut bawahan. Bukti arkeobotani juga menunjukkan kesengajaan dan perencanaan. Situs Mahilaka di Madagaskar Barat Laut, situs perkotaan awal, mengungkap temuan penting. Antara abad ke-8 hingga ke-10 Masehi, ditemukan padi Asia yang dominan, kacang hijau, dan kapas Asia. Ini sangat kontras dengan situs Afrika Timur. Situs Afrika didominasi tanaman lokal, sementara situs Madagaskar awal didominasi tanaman Asia. Penemuan ini membantah gagasan pelaut terdampar tanpa persiapan. Membawa benih tanaman menyeratkan niat kuat untuk mereplikasi sistem pertanian tanah air.
Migrasi dilengkapi paket biota untuk kolonisasi agrikultur. Mari kita rangkum dengan teori dua gelombang. Gelombang pertama adalah kolonisasi diaspora antara 700 sampai 830 Masehi. Pelakunya adalah orang Banjar atau Maanyan dari Kalimantan. Ini adalah migrasi pelarian atau diaspora, mungkin karena ketidakstabilan politik di Nusantara. Mereka menggunakan kapal besar membawa keluarga dan bekal pertanian. Madagaskar menjadi koloni independen yang terisolasi, mulai bercampur dengan populasi Afrika. Gelombang kedua adalah proyeksi kekuatan imperium dan serangan Wak-Wak antara 900 sampai 945 Masehi. Pelakunya adalah armada yang dikirim oleh elit Thalassocracy Sriwijaya. Armada Wak-Wak kemungkinan menggunakan pemukiman Austronesia di Madagaskar sebagai titik logistik. Madagaskar berfungsi sebagai pangkalan informal atau negara klien Sriwijaya. Namun, serangan Chola pada 1025 Masehi melumpuhkan Angkatan Laut Sriwijaya. Ini memutuskan jalur logistik Cinnamon Wood dan mengisolasi Madagaskar. Budaya Malagasy berevolusi mandiri dengan pengaruh Afrika yang dominan, meskipun bahasa dan pertanian Austronesia tetap bertahan. Jadi, posisi Madagaskar bukanlah pangkalan resmi Sriwijaya modern, tetapi juga bukan sekadar hasil kebetulan pelaut terdampar. Madagaskar adalah koloni diaspora Sriwijaya, didirikan oleh migrasi terencana dari kelompok marginal, kemudian dimanfaatkan secara oportunistik oleh armada Imperium Sriwijaya sebagai pangkalan logistik informal. Kesinambungan pangkalan terhenti oleh serangan Chola. Ini menyebabkan Madagaskar berkembang sendiri, membentuk identitas uniknya. Sebuah kisah kompleks tentang interaksi, ambisi, dan ketahanan di Samudra Hindia.